Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, langsung bikin gempar Asia hingga Eropa. Coach Shin Tae-yong mendadak bikin pernyataan mengejutkan soal Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia. Apakah benar beri saran luar biasa agar fisik pemain timnas kembali kuat seperti saat ia nahkodai? Simak ini dia berita lengkapnya. Auto gemparkan Asia hingga Eropa. Timnas Indonesia akhirnya dapatkan duet maut kelas Eropa untuk Tom Haye, Joy Pelupesi, yakni Maurice Kratenmakerkah. Gelandang serang gacor dengan statistik gila, 33 pertandingan, termasuk 24 kali sebagai starter, mencetak 3 gol dan 8 assist di Bundesliga musim ini. Dengan kejeniusan Head of Scouting Timnas, Simon Tahamata berhasil bawa Maurice Kratenmache untuk bisa main di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Simak semua detailnya. Rumor gila musim ini akan terpecahkan. Oleh Romeni dilirik Real Madrid, Jay Itzes sampai Dix jadi buruan klub Eropa, Timnas Indonesia makin ngeri. Simak fakta rumor panasnya, dan siapa tahu ini bisa terjadi. Alhamdulillah berkah luar biasa menghampiri Timnas Indonesia. Selangkah lagi Mauro Zijlstra menjadi striker terbaru Timnas Indonesia yang dipastikan Erick Thohir. Siap duet dengan Ole Romeni dan mengobok-obok di kualifikasi Piala Dunia round 4. Tonton terus fakta lengkapnya. Shin Tae-yong, sosok pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa angin segar bagi Timnas Indonesia, kembali menyita perhatian publik. Kali ini bukan karena strateginya di lapangan, tetapi karena pesan menyentuh yang ia sampaikan kepada para supporter Garuda. Meski kini tak lagi menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kepeduliannya pada skuad merah putih yang tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Dalam situasi pelik di mana Timnas Indonesia disebut-sebut tengah diberatkan oleh campur tangan mafia sepak bola di kualifikasi mendatang, Shin Tae-yong meminta supporter untuk tetap memelihara harapan dan tak kehilangan semangat mendukung Garuda. Rumor dan isu mengenai mafia yang mencoba mengatur jalannya pertandingan memang sudah lama menjadi bayang-bayang gelap di dunia sepak bola Asia, dan Indonesia bukan pengecualian. Banyak pengamat menilai bahwa tekanan dan dugaan pengaturan hasil bisa membuat perjuangan skuad Garuda semakin menantang. Lewat unggahan terbarunya di Instagram, Shin Tae-yong memberikan pesan tersirat yang juga menjadi suntikan motivasi, bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk para penggemar sepak bola tanah air. Pelatih berusia 53 tahun itu mengunggah foto dirinya sedang berolahraga di gym dengan caption, "Berolahraga di gym setelah sekian lama. Jaga diri baik-baik di cuaca panas seperti ini." Sekilas terlihat sederhana, namun bagi banyak penggemar postingan tersebut adalah sinyal bahwa mentalitas tangguh dan disiplin harus tetap dijaga apapun tantangannya. Pelatih Shin memang selalu menekankan pentingnya fisik, disiplin, dan ketangguhan mental. Pesan ini seperti menjadi pengingat bagi para pemain timnas bahwa perjuangan di kualifikasi nanti tidak akan mudah. Mereka harus siap secara fisik dan mental, kata salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Bagi banyak penggemar Garuda, sosok Shin Tae-yong adalah pelatih yang tak hanya membawa perubahan dari segi taktik, tapi juga kultur sepak bola. Selama melatih, ia berani merombak program latihan, memperketat disiplin, hingga memperkenalkan metode sains olahraga modern dalam latihan fisik pemain. Hasilnya, Timnas Indonesia di bawah asuhannya mampu bersaing di level Asia Tenggara dan perlahan menembus level Asia. Kini meski tak lagi memegang kendali langsung, Shin tetap menjadi sosok inspiratif. Dukungan moralnya di tengah kabar miring tentang mafia sepak bola menjadi penguat bagi skuad asuhan pelatih baru yang sedang menghadapi tekanan berat menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Tak sedikit pula penggemar yang merindukan sentuhan Shin Tae-yong di pinggir lapangan, apalagi setelah beragam prestasi bersejarah ia torehkan bersama Timnas Indonesia. Kami tahu laga nanti akan berat, terutama jika benar ada mafia yang bermain di balik layar. Tapi kami juga belajar banyak dari Coach Shin dulu, bahwa kerja keras dan disiplin tak akan pernah mengkhianati hasil, kata salah satu pendukung Garuda yang tergabung di forum online supporter.
Tentu saja situasi politik dan mafia di sepak bola bukanlah masalah sederhana yang bisa selesai dalam waktu singkat. Namun pesan positif dari Shin Tae-yong menjadi oase di tengah kekhawatiran banyak pihak. Ia menegaskan dalam sepak bola terlebih sepak bola Indonesia harapan tak boleh padam, semangat harus terus dijaga, dan mentalitas harus diasah setiap hari. Kini publik sepak bola Indonesia menantikan kabar baik dari federasi, para pemain, dan tentu saja dukungan tak tergoyahkan dari para pendukung setia Garuda. Apapun tantangan yang datang, semangat Garuda harus terus menyala. Dan di kejauhan, Shin Tae-yong tetap memantau, seakan menjadi saksi bisu bahwa perjuangan ini belum usai dan masa depan timnas Indonesia masih layak diperjuangkan. Harapan besar kini bergema dari jagat sepak bola tanah air. Nama wonderkid Bayern Munchen, Morris Kratenmacher, mendadak menjadi buah bibir hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Pasalnya, kabar mengejutkan berembus bahwa Head of Scouting Timnas, Simon Tahamata, melakukan lobi intens agar gelandang serang muda tersebut bersedia dinaturalisasi dan membela skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Morris Kratenmacher, gelandang berusia 19 tahun yang kini bermain untuk Bayern Munchen II, digadang-gadang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Jerman. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mengatur tempo permainannya menjadi sorotan media-media Eropa. Bahkan, publik sepak bola Jerman menyebutnya sebagai salah satu pewaris lini tengah masa depan Die Mannschaft. Namun di balik itu, terselip cerita menarik. Morris ternyata memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Fakta mengejutkan ini terkuak lewat dokumen keluarga yang diselidiki oleh pihak federasi. Ketika kabar tersebut sampai ke telinga Simon Tahamata, tak butuh waktu lama bagi sang Head of Scouting Timnas untuk bergerak cepat. Simon sendiri diketahui kerap turun langsung, melakukan pendekatan kepada pemain-pemain diaspora yang berpotensi meningkatkan kualitas timnas. Kini, Morris Kratenmacher berpotensi menjadi amunisi baru. Publik sepak bola Indonesia pun tak henti-hentinya berandai-andai. Bagaimana tidak? Gaya bermain Morris yang elegan dikombinasikan dengan ketenangan Tom Haye serta daya jelajah Joey Pelupessy bisa membentuk trio lini tengah menakutkan di Asia. Morris sendiri di level junior Bayern kerap menjadi motor serangan, punya kemampuan melepas umpan progresif tajam serta finishing luar biasa. Statistik musim lalu mencatat ia berkontribusi langsung pada 15 gol Bayern Munchen II, gabungan antara gol dan assist. Keluarga kakek saya berasal dari Surabaya. Itu bagian penting dari cerita hidup saya, ujar Morris singkat, yang langsung membuat heboh forum-forum penggemar timnas Indonesia di media sosial. Bila proses naturalisasi berjalan mulus, Morris bisa langsung didaftarkan untuk membela Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober. Ini akan menjadi kesempatan emas di mana timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Irak, Qatar, Iran, dan Arab Saudi dalam perebutan tiket kualifikasi round 4 ke Piala Dunia. Kehadiran Morris di lini tengah diyakini mampu menambah kreativitas dan memperkuat transisi permainan, area yang kerap menjadi kelemahan Garuda saat menghadapi tim-tim raksasa Asia. Sementara itu, Simon Tahamata masih menutup rapat komentar terkait progres pendekatan ini, namun beberapa sumber internal federasi mengisyaratkan bahwa pembicaraan awal sudah terjadi dan berjalan cukup positif. Dukungan penuh pemerintah pun dipastikan akan mengalir, mengingat betapa besarnya potensi Morris bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kami terus menjajaki kemungkinan ini. Yang terpenting, semua proses harus sesuai aturan FIFA dan prosedur negara. Jika berjalan lancar, Morris bisa jadi salah satu kunci kesuksesan kita, ujar salah satu petinggi PSSI yang enggan disebutkan namanya. Kini, harapan publik tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke depan, teka-teki soal masa depan Morris Kratenmacher bisa terjawab. Apakah ia akan menjadi kepingan penting puzzle skuad Garuda yang haus prestasi? Ataukah pesona gemerlap Bundesliga akan membuatnya bertahan di jalur sepak bola Jerman? Yang pasti, harapan besar sudah terlanjur tertanam di hati jutaan pendukung Merah Putih. Mereka bermimpi suatu hari nanti melihat Morris berduet dengan Tom Haye dan Joey Pelupessy, mengibarkan bendera merah putih di panggung Piala Dunia 2026.
Nama Mauro Zijlstra mencuri perhatian publik sepak bola tanah air setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa striker muda ini tengah dalam proses naturalisasi untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Zijlstra, yang kini berusia 20 tahun, lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Meski besar di negeri kincir angin, pemain bertinggi 188 cm ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Bandung. Garis keturunan inilah yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia lewat jalur naturalisasi. Saat ini Zijlstra memperkuat FC Volendam. Penampilannya cukup gemilang musim lalu bersama tim muda Volendam dengan torehan 17 gol dan 4 assist dari 21 laga. Kontribusinya yang konsisten membuatnya dipromosikan ke tim utama. Bersama skuad senior Volendam, Zijlstra turun dalam 7 pertandingan 1 kali di ajang Piala Belanda dan 6 laga lainnya di kompetisi Eerste Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Ia juga menjadi bagian dari tim yang berhasil membawa Volendam menjadi juara Eerste Divisie musim 2024-2025 sekaligus mengamankan tiket promosi ke Eredivisie musim depan. Berbekal performa yang menjanjikan, Volendam mengganjarnya dengan kontrak baru hingga Juni 2027. Posisi utamanya adalah sebagai penyerang tengah, namun Zijlstra juga bisa dimainkan sebagai second striker, memberi fleksibilitas bagi pelatih di lini depan. Sebelum merapat ke Volendam pada 2024, Zijlstra sempat menimba ilmu di beberapa akademi ternama seperti AZ Alkmaar, Amsterdamse FC, dan NEC Nijmegen. Proses naturalisasi Zijlstra telah dimulai. Erick Thohir mengungkapkan bahwa surat pengajuan resmi sudah dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan tengah menunggu tahapan administrasi berikutnya. Surat sudah saya ajukan ke Pak Menpora dan alhamdulillah disambut positif. Harapannya dalam waktu dekat bisa dilanjutkan ke Kementerian Hukum, kemudian ke Mensesnek, lalu DPR. Semuanya tentu dengan restu dari Presiden, kata Erick di Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025. Jika proses berjalan mulus, Mauro Zijlstra berpeluang besar memperkuat skuad Garuda saat menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang.